Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dengan saya Yohanes Suprawoto, Guru PJOK Kota Semarang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum kita masuk ke materi P3K, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, teman-teman setelah pembelajaran hari ini mampu mengidentifikasi dan menganalisa cedera dengan menggunakan prinsip P3K. Tujuan yang kedua, teman-teman mampu menerapkan penanganan cedera dengan menggunakan prinsip P3K. Poin bahasan kita pada kali ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian atau definisi P3K. Yang kedua, kategori cedera. Yang ketiga, penanganan cedera. Materi yang pertama, pengertian P3K. Kita akan membahas sedikit tentang pengertian atau definisi P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Definisi ini dikemukakan oleh Suharni pada tahun 2011. Materi yang kedua tentang kategori cedera. Cedera kita bagi menjadi 3 kategori. Cedera yang pertama, cedera ringan. Yang kedua, cedera sedang. Dan yang terakhir, cedera berat. Untuk cedera ringan. Cedera ringan, cedera yang diakibatkan oleh irisan atau benturan yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Contoh cedera ringan, yang pertama luka terbuka yang diakibatkan teriris oleh pisau, silet, dan lain-lain. Contoh yang kedua, luka tertutup yang diakibatkan oleh benturan terhadap benda keras yang menjadi kulit kita memar atau bengkak. Itu cedera ringan. Cedera sedang, cedera yang terjadi akibat gerakan atau aktivitas yang dipaksakan. Contoh sprain dan strain. Cedera berat, cedera yang diakibatkan karena benturan yang sangat keras. Contoh untuk cedera berat, fraktur atau patah tulang, dislokasi atau pergeseran tulang, dan retak tulang. Itu anak-anak tentang kategori cedera. Materi yang ketiga, penanganan cedera. Cedera pada metode RES ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, rest atau istirahatkan. Hentikan aktivitas segera mungkin ketika tubuh merasa nyeri, merupakan yang sangat penting. Ini karena merasa nyeri adalah pertanda telah terjadi kerusakan pada bagian tertentu. Pada tahapan ini, mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera bertujuan untuk menghentikan luka menjadi lebih parah yang akan menghambat pemulihan. Mengistirahatkan bagian yang mengalami cedera dilakukan dengan tidak memberikan beban yang terlalu berat dan tekanan langsung pada area yang sakit. Dianjurkan untuk menghentikan aktivitas yang menggunakan bagian tubuh
dengan cedera yang dialami selama 24 sampai 40 jam. Gunakan alat bantu untuk meminimalisir gerakan jika diperlukan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, es atau kompres dengan es. Kompres es pada area cedera berguna untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. Suhu dingin membuat area cedera menjadi lebih kebal dari rasa nyeri. Terapkan metode ini dengan menempelkan kompres es pada area yang cedera. Hindari untuk menempelkannya secara langsung ke permukaan kulit. Teman-teman dapat membalut es dengan handuk atau kain terlebih dahulu sebelum menempelkannya ke area yang nyeri. Ini untuk menghindari radang dingin atau kerusakan jaringan tubuh akibat suhu yang terlalu dingin. Kompres bagian luka dengan es selama 10 menit, lalu kompres dilepaskan dan dilanjut lagi selama 10 menit. Ulangi siklus sesering mungkin selama 24 sampai 40 jam sejak mengalami cedera. Itu tahap yang kedua. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, compression atau berikan sedikit tekanan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sedikit tekanan yang merata di area cedera dengan menggunakan perban atau pembalut yang elastis. Cara ini bertujuan untuk mencegah area yang cedera mengalami pembengkakan. Meskipun demikian, hindari untuk mengaitkan perban terlalu kencang karena dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang sangat dibutuhkan oleh area cedera. Jika perban terlalu kencang menekan pada area cedera, tandanya yaitu muncul rasa seperti kesemutan, kebal terhadap sentuhan, dan terasa sakit atau lebih dingin. Itu pengertian atau penjelasan tahap yang ketiga tentang compression. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, elevation atau mengangkat bagian yang cedera. Mengangkat bagian yang cedera bertujuan untuk meminimalisir pembengkakan dengan membuat cairan terserap dari area yang mengalami cedera. Misalnya, jika mengalami cedera pada bagian kaki, maka teknik elevasi dapat dilakukan dengan meletakkan kaki secara lurus dan diganjal dengan alat bantu bantal ketika duduk di sofa atau tidur di tempat tidur. Itu teman-teman semua metode rest dengan 4 tahapan. Pertanyaannya, kapan metode rest dapat digunakan? Terapi atau metode rest ini hanya efektif untuk menyembuhkan cedera olahraga yang sifatnya ringan hingga sedang. Rest direkomendasikan jika seseorang mengalami cedera seleo, terkilir, memar, dan cedera lainnya pada jaringan halus. Cedera yang dapat diatasi dengan terapi atau metode rest biasanya disebabkan oleh terjatuh, gerakan yang tidak lazim, cara mengangkat benda berat yang salah, atau gerakan memutar secara tiba-tiba. Metode rest juga dapat dilengkapi dengan mengkonsumsi obat non-steroid anti radang yang dijual bebas atau dijual di apotek-apotek terdekat, seperti ibuprofen atau naproxen. Penggunaan obat ini bertujuan untuk mengendalikan proses peradangan dan mengurangi rasa nyeri. Pertanyaan yang kedua, apakah metode rest ini efektif untuk penanganan cedera? Metode rest tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan cedera olahraga jika terjadi cedera mendalam yang lebih serius. Misalnya, kalau ada kerusakan parah
dari jaringan halus atau ada tulang yang patah. Hal tersebut kemungkinan membutuhkan terapi fisik lanjutan. Penanganannya, yang mengalami cedera, segera temui dokter jika cedera menjadi lebih serius meskipun sudah dilakukan metode RES. Biasanya cedera ringan akan membaik dengan sendirinya dalam hitungan minggu. Itu teman-teman semua penjelasan sederhana tentang penanganan cedera menggunakan metode RES. Materi pada kali ini tentang P3K, penanganan cedera menggunakan metode RES, kita akhiri. Kita lanjutkan dengan penugasan. Tugas ada 2 tentang P3K. Tugas yang pertama, kognitif. Teman-teman mampu mengidentifikasi dan menganalisa penanganan cedera dengan menggunakan metode RES. Tugas yang kedua, keterampilan atau psikomotorik. Teman-teman mampu memperagakan penanganan cedera dengan menggunakan metode RES. Itu teman-teman semua penjelasan tentang penugasan kita pada kali ini. Materi kita akhiri. Sebelum teman-teman masuk ke penugasan, saran saya, silakan lakukan tugas ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Silakan tugas ini dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih teman-teman untuk kesetiaannya dalam pembelajaran kita pada kali ini. Kita ketemu lagi minggu berikutnya dengan materi yang menyenangkan dan menyehatkan kita semua. Terima kasih semua. Salam olahraga. Sehat selalu.